The Cognitive Neuroscience of Music yang disunting oleh Isabel Perez and Robert J. Zatorre. Nah, di dalam bab ini ya membahas bagaimana otak manusia mengenali dan memproses serta memprediksi struktur tonal dalam musik, yakni sistem hubungan antar nada seperti tangga nada mayor minor, kemudian progresi akor dan pusat tonal. Fokus utama adalah bagaimana representasi skematik musik terbentuk di otak dan bagaimana manusia, baik musisi maupun non-musisi, memproses pola-pola tonal secara kognitif. Pembahasan yang pertama yakni representasi tonal di dalam otak. Musik tonal, ya, misalnya musik barat, memiliki sistem nada yang terstruktur dengan nada pusat atau tonik dan relasi hierarkis antar nada lainnya. Dan otak manusia tampaknya membangun skema mental atau representasi kognitif dari struktur tonal ini, bahkan tanpa pelatihan formal. Penelitian menunjukkan bahwa otak menyimpan memori jangka panjang tentang sistem tonal yang memungkinkan kita memahami kapan suatu nada tepat atau tidak sesuai dengan konteks. Berikutnya adalah pembahasan terkait ekspektasi tonal dan prediksi. Otak menciptakan ekspektasi musikal berdasarkan pengalaman terhadap pola tonal sebelumnya. Contohnya, dalam progresi akor, pendengar akan menebak bahwa akor tertentu akan mengarah kembali ke tonik. Penelitian menggunakan Event Related Potential atau ERP menunjukkan bahwa ketika nada atau akor tidak sesuai dengan harapan tonal, otak menghasilkan respons neurofisiologis khas seperti N5 atau P600. Kemudian, apakah perbedaan antara musisi dan non-musisi? Musisi menunjukkan aktivasi otak yang lebih luas dan lebih intensif dan pada area lobus frontal dan temporal saat mendengar pelanggaran tonal. Non-musisi juga merespon pelanggaran tonal, tetapi biasanya hanya jika penyimpangan tersebut sangat jelas. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman musikal meningkatkan sensitivitas otak terhadap struktur tonal. Kemudian bagaimanakah bentuk dari absolut ya versus relative pitch? Pendengar dengan pitch absolut dapat mengenali nama nada tanpa acuan eksternal dan kemampuan ini langka. Biasanya diasosiasikan dengan aktivasi area planum temporal kiri. Kemudian pitch relatif yang lebih umum memungkinkan seseorang mengenali hubungan antar nada, misalnya interval atau melodi. Keduanya menunjukkan keterlibatan sistem memori dan proses kognitif tetapi dengan jalur yang berbeda. Kemudian, kognisi tonal bersifat modular dan terhubung. Pemrosesan tonal mungkin merupakan modul kognitif tersendiri, tetapi tetap saling terkait dengan dominan lain seperti memori, perhatian, dan emosi. Musik tonal dapat melibatkan pemrosesan bahasa secara tidak langsung, terutama karena kesamaan dalam struktur hierarki dan sintaksis. Kemudian bagaimanakah implikasi klinis dan pendidikan? Pemahaman tentang kognisi tonal bermanfaat untuk terapi musik, terutama dalam kasus amusia atau gangguan persepsi musik. Dan anak-anak dapat belajar struktur tonal secara implisit dan mendukung gagasan bahwa ekspos awal terhadap musik sangat penting dalam perkembangan musikal. Apa yang bisa kita simpulkan dari bab ini? Yakni kognisi tonal mencerminkan kemampuan otak untuk menginternalisasi, memprediksi, dan menilai struktur musikal. Sistem ini bekerja secara otomatis bahkan tanpa pelatihan formal. Namun, pelatihan musikal memperkuat jalur otak tertentu dan meningkatkan presisi kognitif terhadap pola tonal.
Bab ini juga menunjukkan kepada kita bahwa musik adalah domain ideal untuk memahami cara kerja memori, prediksi, dan skema dalam otak manusia. Demikian ulasan singkat terkait buku Neuroscience of Music. Semoga bermanfaat. Salam bahagia.